Pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dalam tema bangkitkan gerakan ekonomi kreatif Kabupaten Tanah Laut. Begitu ya? Betul. Baik. Saudara pendengar, kita ingin pencerahan dulu ya apa yang disebut dengan gerakan ekonomi kreatif. Berikut akan dijelaskan oleh Bung Aditya Agung Laksono. Silakan. Siap, terima kasih Bu sebelumnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pendengar Radio Tuntung Pandang FM dan juga selamat pagi kawan-kawan di perangkat-perangkat di Radio Tuntung Pandang. Terima kasih juga atas kesempatan waktunya dan atensinya untuk kita bisa pagi hari ini berbincang-bincang mengenai ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Laut dan mudah-mudahan senantiasa pembicaraan kita ini mendapatkan manfaat Amin. dan juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakan-gerakan yang akan kita lakukan, Bu. Nah, betul sekali, iya. Dan tak lupa juga salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya dan hingga akhir zaman nanti ya Allah. Dan pagi hari ini sebetulnya saya bukan yang pertama kali Bu bisa kesini Bu. Dan alhamdulillah saya sudah berapa kali kesini, tapi tetap aja lah masih agak sedikit nervous, tegang sedikit. Iya. Mungkin tidak sempat bertemu dengan saya mungkin ya. Betul. Oke, iya karena kelamaan mungkin ya nanti dijadwalkan agak-agak cepat gitu ya. Iya supaya hilang nervousnya. Baik, lanjut Bung Adit ya. Iya, dan juga saya beberapa kali kesini dan juga saya yang men-setting ruangan ini juga, alhamdulillah dari desain interior saya selaku perusahaan saya juga dan saya selaku direktur dari perusahaan PT Berkah Amanah Dekor. Dan alhamdulillah tanggal 30 Mei kemarin saya didapuk menjadi ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Ini leading sektornya sebetulnya dari Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di pusat sana, Bu. Dan kebetulan alhamdulillah saya tanggal 30 Mei kemarin dilantik di gedung sebelah, di gedung Hutan Jati sebelah itu. Saya selaku ketua dari Gerakan Ekonomi Kreatif ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa melalui Gerakan Ekonomi Kreatif kawan-kawan kita selaku pelaku usaha ataupun selaku para konten-konten, selaku para pelaku usaha ya dan yang lainnya Bu bisa menunjukkan bakatnya di ekonomi kreatif ini Bu. Sebetulnya ekonomi kreatif ini adalah sebuah industri Bu sebetulnya. Industri yang baru dikembangkan dari Kementerian Pariwisata agar senantiasa memenuhi leading sektornya di 17 subsektor Bu. Salah satunya ada radio juga sih sebetulnya. Oh begitu. Saya masih belum hafal tetapi kebanyakan dari 17 subsektor ini di Tanah Laut melalui roadmap kemarin tahun 2023 itu ada 3 subsektor yang menjadi acuan walaupun di pusat juga sama 3 yaitu subsektor kria, fashion dan kuliner. Selalu itu. Sementara apa tadi Bang? Kria atau kerajinan tangan, terus kuliner dan fashion. 3 subsektor ini menjadi andalan penopangnya ekonomi kreatif di nasional, kabupaten ataupun di tingkat provinsi juga sih sebetulnya. Jadi ekonomi kreatif ini secara menyeluruh Bu, luas 7 subsektor nih. Pertamanya saya pikir leading sektornya hanya dinas pariwisata aja, ternyata semua dinas masuk Bu. Iya, pertaniannya ada, terus kominfonya ada, terus UMKM-nya juga ada, terus perindustriannya ada, semua ada di 17 subsektor itu Bu. Jadi cukup menyeluruh. Dan tujuan dari ekonomi kreatif ini adalah meningkatkan daya saing atau daya jual, di mana sebuah produk, di mana kita menciptakan sebuah barang atau kita punya kreativitas, itu kita bisa meningkatkan daya jual kita Bu melalui ekonomi kreatif ini Bu, maksudnya gitu. Contohnya yang saat ini berkembang Bu, contoh. Nah iya apa nih contohnya nih?
dari fotografi aja Bu, subsektor fotografi. Sebetulnya coba sekarang lihat di jalan-jalan Bu Yasin, bahkan ke jalan-jalan wisata di Batakan, di Takisung, mereka semua melalui fotografi aja Bu. Nanti setelah dari sana foto tersebut dimasukkan ke Instagramnya, silakan pilih bagi yang terfoto itu dengan membayar Rp10.000 per foto. Kalau kemarin saya lihat tanyakan terhadap tinggi Bu subsektor kita, ternyata kebetulan ya foto saya belum pernah keluar gitu ya. Bisa Bu sore-sore Bu lewat situ Bu. Makanya pertanyaannya siapa sih saya gitu kan. Oke, lanjut Bang Adit ya. Nah itu Bu, jadi meningkatkan untuk kesejahteraan perekonomian di dirinya sendiri khususnya. Oke. Lalu Bang Adit ya, ada ekonomi kreatif ya, kemudian mungkin ada ekonomi lain begitu ya, yang selain daripada kreatif. Lalu apa sih indikatornya yang disebut dengan ekonomi kreatif? Ya contohnya ekonomi kreatif ini kayak gini Bu, kita namanya pasti berhubungnya dengan ekonomi Bu, ekonomi. Jadi ekonomi tersebut bagaimana kita rata-ratanya untuk menjadi ini Bu pasti ujung-ujungnya tuh dengan mencari keuangan lah dari ekonomi kan, perputaran ekonomi segala sesuatunya gitu. Artinya apakah seluruh pelaku usaha termasuk ekonomi kreatif? Tidak. Dikarenakan 17 subsektor kita mengacu dari arsitek sampai dengan televisi dan radio. Yang kita lihat, saya pun tidak hafal Bu, kita cek lagi lah, mohon maaf sebelumnya. Iya. Banyak banget masalahnya. Iya, supaya benar-benar dipahami nih Bung Adit ya, maksudnya ya, yang ternyata saya ini termasuk di pelaku ekonomi kreatif begitu. Kok saya belum kenal gitu dengan ketuanya gitu ya. Siapa tahu pendengar kita ada yang tahu gitu kan ya, ada yang ternyata kalau gitu saya ingin bergabung deh gitu kan ya. Salah satunya Bu ada aplikasi. Yang 17 subsektor tuh ada pengembangan permainan, ada arsitektur, ada desain interior. Nah, saya termasuk di desain interior. Ada desain komunikasi visual, seperti desain komunikasi visual YouTuber, yang lainnya, konten kreator. Nah, Anda di sini semua desain produk seperti kemasan-kemasan dan yang lainnya itu untuk mendesain. Terus fashion seperti sasirangan, baju dan yang lainnya. Terus film animasi video itu ada di Dispusip yang saat ini kawan-kawan kita lagi menggarap komunitasnya, menggarap film Balampah yang saya lihat nih saat ini lah. Terus ada kriya itu kerajinan tangan Bu. Terus ada fotografi. Nah ini fotografi ini yang lagi sangat eksis saat ini eksis semuanya. Lagi naik daun begitu ya. Ternyata memang kalau kayak ke fotografer gitu ya, peminatnya itu sangat banyak, cukup banyak ya. Banyak Bu, gitu, banyak banget Bu sekarang. Apalagi kalau kita lari-lari Bang ya. Sore-sore. Begitu ya. Ada juga mau foto silakan disiapkan Bu. Nah, terus berikutnya pula, ini lanjut di yang 11 nih. Tadi udah 10, 11-nya ada kuliner. Kuliner yang subsektor yang pokok tadi yang 3 bulan, terus ada musik. Nah, teman kita nih Bu. Teman kita ada di sini. Iya. Ini jangan-jangan nggak ada hari ini ya. Lagi main musik gitu ya. Betul. Ada penerbitan, percetakan oleh Om Bang Andra di sana. Terus ada periklanan, seni pertunjukan seperti tari-tarian dan yang lainnya. Terus seni rupa seperti lukisan, patung-patung, pahat dan yang lainnya. Televisi dan radio ini yang terakhir. Nah, di sinilah letaknya di mana radio dan televisi menjadi ekonomi kreatif Bu. Dikarenakan walaupun saat ini perkembangan zaman sudah masuk ke televisi dan radio banyak yang ditinggalkan, tapi saya tetap untuk televisi dan radio khususnya di mana pertama kali mengumumkan segala sesuatunya dari Sabang sampai Merauke yang menyatukan adalah radio Bu. Ingat di sana jangan sampai lupa. Betul. Jadi, meskipun perkembangan digitalisasi gitu ya sudah cukup maju, tapi tidak bisa kita meninggalkan radio karena radio ini memang dari awal sejarahnya kan radio yang mempersatukan kita begitu. Kalau katanya Pak Presiden
satu suara berjuta telinga ya. Betul. Nah, mudah, murah dan menyeluruh. Ya seperti itu ya. Hanya saja mungkin radio perlu juga kreasi-kreasi ya, pengembangan ya, tidak hanya melalui siaran analog begitu ya. Saat ini seperti Radio Tuntung Panah FM, sekarang kita sudah menjadi LPPL, kita sudah bisa siaran streaming, kita juga bisa sekarang live seperti hari ini ya. Nah, wajahnya Mas Aditya tuh kelihatan sama teman-teman di Facebook ya yang nah itu dia. Iya. Nah, ini loh ketua kalian gitu. Yang ganteng. Oke. Ya, seperti itu. Artinya kalau saya melihat dari 17 subsektor ini, Bung Aditya, seluruh subsektor ini mempunyai ciri bahwa usaha itu adalah usaha yang memerlukan keterampilan, pemikiran, bakat, hobi dan minat. Betul. Seperti itu ya. Artinya bukan usaha itu usaha yang yang monoton ya, dari alam begitu ya, yang tidak diapa-apakan gitu. Kayak misalnya kayak pisang, langsung dipetik langsung dijual. Betul. Ya seperti itu misalnya ya. Tapi ini ada, kalau kreatif ada sentuhan-sentuhan kreativitas ya dari pelaku usaha itu sendiri. Betul. Kalau di kita bilangnya mungkin gini, Bu. Kalau antara membedakan usaha yang tidak adanya, yang bukan ekonomi kreatif, itu hanya petik dan jual aja. Seperti apa yang dihasilkannya tidak bisa apa-apa, hanya petik jual. Sedangkan kami mungkin ada namanya petik olah jual. Nah, itu dia yang saya maksud tadi. Iya, ada pengolahan ya. Khususnya pengolahan ini melibatkan bakat, minat, hobi, kreasi ya, gitu ya. Betul. Iya, betul. Karena sekali. Kan ada juga, Bu, di kami namanya sebelum kita melakukan olahan, pasti kita selalu dengan adanya amati, tiru, modifikasi, Bu. Agar senantiasa kita mengamati dulu, sama seperti, mohon maaf nih, negara luar kita, negara Cina. Dengan pada saat itu mereka mengamati, meniru bahkan. Tetapi saat ini mereka sudah modifikasi, bahkan mengeluarkan produknya masing-masing. Produknya dari Cina saat ini mempunyai daya saing yang sangat luar biasa. Nah, bahkan produk-produknya impor, Indonesia pun sebagai salah satu negara eksportir dari Cina tersebut. Jadi barang-barang Cina, mohon maaf, ada banyak yang ke Indonesia. Itu yang kita mengakibatkan. Disadari atau tidak disadari gitu ya. Betul. Nah, itu, Bu, makanya kita tetap harus dengan pola amati, tiru, modifikasi. Itu untuk mengembangkan kreativitas sendiri, Bu, gitu. Dan mohon maaf, kadang kita craft nih atau ekonomi kreatif ini kadang selalu disamakan dengan UMKM. Nah, itu dia yang saya maksudkan tadi. Ini jangan disamakan, Bu. Sebenarnya mereka punya ciri khas yang berbeda gitu ya, masing-masing begitu. Betul. Kalau UMKM ini hanya sebatas dia usaha mikro, kecil, menengah. Berarti ada usaha yang mereka lakukan. Sementara di Ekraf ini tidak semuanya UMKM, tidak semuanya pelaku usaha, Bu. Bisa juga seni pertunjukan, bisa juga mereka selaku seniman. Apakah mereka pelaku usaha? Kan tidak. Iya. Nah, mereka memiliki bakatnya masing-masing. Jadi apapun bakatnya, fotografi jika hendak menghasilkan uang, berarti kita harus memfoto menghasilkan bagaimana caranya dengan memasarkan melalui media-media sosial seperti Instagram dan yang lainnya. Memodifikasi sedemikian rupa. Betul. Gitu ya. Yang gemuk misalnya bisa jadi kurus dipoto. Iya, lebih menarik. Oh, ternyata saya dipoto kurus gitu ya. Nah, iya. Yang tua bisa jadi muda gitu ya. Kaget setelah lihat orangnya, Per. Betul. Ya. Oke. Nah, ini, Bu, itu. jadi menarik. Ya. Ekonomi kreatif ini adalah salah satu pengembangan dari semua jenis usaha. Contohnya yang berkembang saat ini mungkin banyaknya konten-konten kreator. Nah, jadi kan ingat di tujuan kita di awal, kita adalah para pelaku ekraf untuk meningkatkan value dari sebuah barang. Nilai sebuah barang. Jadi kan itu tujuan kita di awal itu kan tadi. Jadi barang kita, contohnya khas kita nih, kondang. Ini adalah hasil ekraf. Nah, contohnya seperti kawan saya nih, ada juga yang bilang nih, kawan kita di Setda juga bilang bahwa negara maju adalah negara
yang mendukung aircraft-nya. Contohnya Bu, mohon maaf nih, sebuah negara yang ekonomi kreatifnya didukung oleh pemerintah adalah, mohon maaf, seperti ini Bu, Koreaan saat ini. Yalah, mohon maaf nih, seperti produk-produknya dari K-pop, betul, BTS, dan yang lainnya. Mungkin kami tidak tahu lah namanya. Nah, itu ada produk ekonomi kreatif yang didukung oleh pemerintah melalui konsernya di mana-mana, dan musik kan itu kan salah satu di musik. Dia bisa menginikan pemerintah daerah agar menaikkan rating pemerintahnya sendiri. Pada saat foto konser, pakai, mohon maaf, merek nih, misalkan sebuah merek handphone, saya pakainya pakai merek negara tersebut. Kami, mohon maaf nih, saya sambat merek nih lah, bilang, no iPhone, saya Samsung. Katanya kan gitu. Salah satunya, kemana-mana pasti didukung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu yang secara menyeluruh luas lah Bula. Jadi saya pengennya hanya di lingkup tanah laut dulu, sampai sektoral, sampai ke nasional. Kita mulai dari lingkup kecil dulu gitu ya, di Kabupaten Tanah Laut. Nah, lalu bagaimana upaya-upaya kita nih, Bung Aditya, untuk meningkatkan kreasi, bakat, minat, dan bahkan juga inovasi dari para pelaku aircraft ini di Kabupaten Tanah Laut? Pertama Bu, langkah pertama, bakat dan minat itu adalah anugerah yang Allah ciptakan untuk kita. Itu tidak bisa kita paksa seseorang. Bisa by design juga, bisa kita desain supaya orang itu menyukai terus. Di salah satu 17 subsektor ini contohnya. Misalkan musik, dia harus bermain musik terus, itu tidak. Ternyata pertama kita harus mencari orang-orang yang punya bakat masing-masing ini, Bu. Di tingkat kelurahan, bahkan tingkat desa. Kami akan beranjak mulai dari desa. 130 desa yang ada di 130 desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini, beredar di 11 kecamatan dengan jumlah penduduk, mohon maaf, di Kabupaten Tanah Laut sekitar 340.000 jiwa ini. Ini kita harus mencari mulai dari desa. Mereka bakat-bakatnya ada mungkin yang belum terlihat. Iya. Bakat yang tersimpan gitu. Betul, mencari mutiara-mutiara ini, Bu. Betul. Bukan mutiara yang hilang kan, Mas ya? Bukan, Bu. Tetapi tidak kita cari. Betul. Tidak mereka bisa memblow up dirinya sendiri. Karena sesuatu hal, mungkin keterbatasan akses, keterbatasan modal, keterbatasan pengetahuan, gitu ya. Oke. Gitu. Pertama itu. Yang keduanya, nanti kami siapkan wadah, Bu, untuk mereka berkreasi, untuk mereka berkreatif. Saat ini yang lagi banyak bakat-bakatnya yaitu tentang perfotografian. Kalau kuliner kan kami tidak mengacu ke 3 subsektor tadi, Bula. Kalau 3 subsektor ini sudah mengenai kriya atau kerajinan tangan, terus fashion seperti sasirangan dan yang lainnya. Bukan kami kesampingkan dahulu, tetapi mereka ini sudah pesat dengan sendirinya. Dan juga kuliner, makanan-makanan mana yang dicari di Kabupaten Tanah Laut selalu meningkat. Mereka selalu bisa memodifikasi. Mereka selalu memiliki kreativitas, berinovasi. Iya. Kayak makanan minuman kekinian begitu ya. Betul. Nah, makanya kita mengacu ke subsektor yang lain, tolong dong samaratakan. Itu contohnya yaitu fotografi tadi. Terus dari seni rupa, pertunjukan, teatrikal, puisi, dan yang lainnya, musik. Nah, termasuk dari saya sendiri, desain interior, Bu. Iya. Agak-agak belum dikenal begitu ya? Belum dikenal. Desain interior ini bentuk kreativitasnya atau bentuk barangnya itu seperti apa, Mas? Ya, desain interior ini, Bu, meliputi apa begitu? Semuanya mengenai interior. Yang ada misalkan di rumah nih, salah satu kita mau bikin rumah, seperti yang akan ada pameran desain interior dari 12 pelaku usaha desain interior. Mereka ada di Senayan City nanti di bulan September 1 sampai 5. Nah, ini contohnya di bidang contohnya nih, contohnya yang real gitu apa nih? Jadi rumah kosong, sebuah rumah itu bahkan harus
melihat segala sesuatunya dari di desain interiornya dulu, Bu. Tidak hanya fisiknya dulu, Bu. Fisiknya juga dan juga interiornya juga tetap harus kita desain. Jadi di sini ruangan apa, di sini ruangan apa, penempatan apa yang ada di sini bagus. Sofanya, rak TV-nya, backdropnya, meja kerjanya, meja makannya, kitchen setnya, terus tempat tidurnya dan yang lainnya, pokoknya semuanya, bahkan nilainya, mohon maaf, bisa melebihi dari nilai bangunan sebuah rumah. Begitu? Iya, mohon maaf sebelumnya. Oke. Nah, itu bakat atau dari saya pribadi ya, Bu. Saya ingin merubah sebuah ruangan ini menjadi yang bagus dong. Seperti apa nih bagusnya, gitu kan. Contohnya radio ini kan di situ. Ruang radio ini saya pengen, kayak gini lah, kayak gini. Oh ya, ada desainnya, desain seperti ini. Oke, boleh deh. Di sini penempatannya apa, kursinya di mana, nanti pada saat siaran di mana, kayak gini. Ada tingkat kepuasan sendiri yang saya dapat dari pelanggan pada saat pelanggan bilang, makasih Mas Adit, kerjaannya dan saya pun puas atas desain dari interior Bu Anpian. Itu salah satunya, Bu. Jadi kan ini adalah seniman yang lain. Contohnya kami di art atau seniman di desain interior. Dia pasti pertamanya adalah bidang jasa, Bu. Jasa konsultan. Dari kita komunikasi nih. Jadi artinya ya ekonomi kreatif bukan hanya harus menghasilkan sebuah barang. Bukan. Iya. Jadi bisa sebuah jasa. Dan yang lainnya. Nah itu, Bu, makanya. Jadi kami contohnya saat ini kan tadi di awal tadi Pian bilang lagi loh. Bagaimana nih menemukannya nih, bagaimana? Pertama kita cari bakat, kedua kita kasih wadah untuk mereka, dan mereka ini mohon maaf Bu, mut-mutan kadang, apalagi kerajinan. Iya, betul. Pada saat moodnya mereka bekerja, ini tidak bisa mereka paksa. Harus menghasilkan sebuah produk. Iya. Harus menghasilkan sebuah jasa, tapi pada saat dia moodnya, contohnya pelukis, kami nggak bisa masuk nih inspirasi, bagaimana nih caranya, nah itu salah satunya, ada juga Bu. Tetapi dikarenakan ini kami hubungkan dengan ekonomi, berarti kan harus menghasilkan sebuah duit atau uang lah, kan itu bagi mereka menilai. Nah ini kami, dan mohon maaf, kreativitas ini nilainya tidak bisa diukur. Betul. Iya. Tergantung dari tingkat kepuasan ya. Betul. Gitu, seperti itu artinya. Oke. Jadi tidak ada head tertentu begitu ya. Keren loh Bu. Makanya ayo kawan-kawan itu semua khususnya di Kabupaten Tanah Laut, kembangkan bakatnya masing-masing dari 17 subsektor ini. Ayo kawan-kawan semua di Kabupaten Tanah Laut dan melalui desa, melalui kecamatan, bahkan mau kabupaten, ayo gabung ke kami melalui Gekraf, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional. Ini sudah tingkat ke provinsi bahkan nasional, Bu. Bahkan sampai luar negeri, Bu, sudah ada. Di Belgia, contohnya di Inggris nih kami sudah ada pelantikan khususnya untuk Gekraf nih, Bu. Jadi terbuka semua luas. Oke. Itu, Bu. Jadi, baik, Bung Adit, saat ini Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional di Kabupaten Tanah Laut itu kondisinya seperti apa? Kondisinya saat ini sebetulnya saya bilang meningkat sih, Bu. Sedikit demi sedikit media meningkat, tapi alangkah bagusnya lagi pemerintah mendukung, Bu. Pemerintah dari Kabupaten Tanah Laut ini mendukung. Coba dong kasih kami kesempatan pelaku ekraf untuk mengerjakan apa-apa yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini dibutuhkan. Contohnya, mohon maaf pula, ada event di Tanah Laut, percayakan ke Tanah Laut. Ada seni pertunjukan, ada musik, ada dari 17 subsektor ini pokoknya. Percayakan ke orang-orang Tanah Laut dari desa yang bahkan tergabung sampai di dalam ekraf ya. Tidak hanya di ekraf, Bu, di Gekraf maksudnya lah. Yang penting di ekonomi kreatif. Mau tergabung di Gekraf atau tidak, ayo kita sama-sama percayakan dalam setiap momen-momen. Di setiap SKPD, pemerintah, lingkup pemerintah kabupaten, lingkup pemerintah kecamatan, lingkup pemerintah desa. Percayakan semuanya terhadap ring satunya masing-masing. Contohnya di desa, lingkup desa. Ada pertemuan apa? Tolong dong snacknya makanannya dari
Desa gitu situ, ya. pelaku-pelaku Oke, di desa pelaku, situ iya. Bu, iya. Pelaku kuliner yang di desa begitu ya. Kuliner. Oke. Ada untuk jasa, untuk foto dan yang lainnya. Siapkan orang desa yang ada di sana. Nah itu, nanti mereka akan meningkat dengan sendirinya Bu. Nah itu Bu, nanti dari saat di desa bikin event di kecamatan. Di kecamatan mengumpulkan dari setiap desa. Nah kan gitu, di desa tersebut pasti mereka akan timbul dari 17 subsektor ini. Kulinernya timbul, fashionnya timbul. Bikin dong event di kecamatan. Yang saat ini mungkin masih ada dana, mungkin satu kecamatan 1 M tuh. Iya betul. Ya lah, mohon maaf nih kalau mungkin mendengar. Betul. Event bikinkan kreasi-kreasi dari desa, tolong. Nah, dari desa ternyata penyaringannya dari tingkat desa, Bu. Apalagi provinsi mereka nggak punya kewenangan untuk apapun, untuk setiap pemerintah kabupatennya menyodorkan. Nah gitu. Jadi alangkah baiknya dimulai dari sana dulu ya, betul, Bung Adit ya. Dimulai dari mempercayakan pada setiap event-event, kegiatan-kegiatan kepada pelaku-pelaku ekap setempat. Betul. Oke, gitu. Iya. Jangan sampai dari luar, mohon maaf sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ini percaya dengan mohon maaf, eventnya yang menyelenggarakannya IO-nya dari luar misalkan. Nah, dari kabupaten lain nih misalkan. Saya nggak menyambat merek lah, nggak menyambat apapun nih saat ini. Lebih baik percayakan kami. Jikalau kami ada permasalahan, ada kendala atau ada yang tidak bagus dari kami, tolong bina kami. Tolong bantu kami. Tolong bina kami di mana kami harus meningkatkan kapasitas baik kualitas maupun kuantitas kami. Baik itu bakat kami, baik itu usaha kami. Kan itu Bu. Nah, jadi senantiasa bantu kami dong gitu. Tapi saat ini sudah cukup bagus Bu, cukup baik dari leading sektor kami Dinas Pariwisata dan juga pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Hanya saja mungkin belum menyeluruh ya. Belum menyeluruh. Nah. Kalau boleh tahu Bung Adit, siap Bu. Anggota dari Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk Kabupaten Tanah Laut yang tercatat mungkin di gabungan ada berapa saat orang? Saat ini baru 55 Bu. 55 orang. Itu secara sudah menyeluruh. Akan meningkat lagi bagi saya. Jikalau saya sampai jalan ke kecamatan sampai ke desa. Saya belum beranjak ke kecamatan sampai ke desa. Itu contohnya ke sini banyak aja kawan-kawan kita yang masih belum tergabung seperti Peri dan yang lainnya. Itu kami bisa gabung di kami. Ayo gerakan ekonomi kreatif ini kita gaungkan agar senantiasa memunculkan kreativitas kita yang penuh dengan inovasi, penuh dengan grigitnya tuh Bu, ada Bu. Iya, betul. Oke, dari 55 orang yang tergabung di gerakan ekonomi kreatif yang tercatat di sini, yang lebih menonjol begitu mungkin di subsektor apa nih untuk Tanah Laut sendiri? Masih 3 itu Bu, leading sektornya 3 ya. Kriya, kuliner dan fashion. Kriya, kuliner, fashion. Berarti nggak masuk tadi desain interior tadi ya? Masih ada, bahkan saya sendiri di Tanah Laut pun nggak ada kawannya, saya mau mencari ke sana kemari gitu Bu. Ada sih kawannya mungkin 1-2 orang dan yang lainnya Bu. Itu untuk desain interior, bahkan untuk arsitek tergabung di sana, YouTuber di sana, MC bahkan Bu bisa masuk dalam kami sebuahnya itu Bu. Jadi konten-konten kreator juga Bu. Nah ini perhatikan mereka. Perhatikan konten-konten kreator yang punya inovasi yang bagus Bu. Contohnya kawan kita nih Sambat nih salah satunya nih Bu. Ada mungkin dari Kayuwala konten-kontennya nih. Ada dari kawan kita yang lain nih selebihnya dari pemuda pelopor kita. Contohnya Rijani itu masuk di ketua bidang kami juga. Pemuda pelopor Tanah Laut di bawah Dispora, di-hire di sana, ditambah kami, di-hire lagi. Sekarang nanti mungkin insya Allah di bulan Agustus atau September ini mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di nasional Bu nanti Rijani itu. Mudah-mudahan berhasil. Iya, mudah-mudahan kita selalu dukung untuk kawan-kawan kita yang memiliki bakat minat dan segala sesuatunya, bakatnya tuh Bu. Karena itu tadi di awal, ini adalah anugerah. Ini adalah yang Allah kasih untuk kita masing-masing. Tidak bisa antara satu yang satu. Contohnya saya nih, saya dikasih
kamera, saya dikasih alat musik, saya nggak bisa. Iya. Kalau saya perlunya dikasih mungkin gergaji, mesin jahit, terus alat-alat yang lainnya melalui pertukangan. Iya, nah, iya, itu iya. saya. Termasuk jarum pentul ya. Iya, 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 iya. Menarik Bu ya. Ini 17 subsektor ini menarik sekali bagi Iya, saya. iya, Jadi betul, menarik sekali. saya juga, tapi kan ini gerakan ini non independen semuanya, bahkan tingkat sampai ke pusat Bu, bukan organisasi-organisasi yang lainnya semacam ada organisasi, mohon maaf lah, no politik, no apapun lah segala sesuatunya, atau organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi yang lain, bukan. Ini kami organisasi independen yang mengacu ke Gcraft nasional sana Bu, ya gerakan ekonomi kreatif sudah sampai, bahkan pembina kami Bapak Mas Menteri, mohon maaf, Mas Menteri Sandiaga Salahuddin Uno selaku pembina dari Gcraft nasionalnya Bu. Nah itu. Oke. Keren Bu, alhamdulillah. Iya, keren sebenarnya. Dari 17 subsektor ini ya semuanya kalau menurut saya, kalau saya amati ini adalah sebuah kebutuhan ya bagi kehidupan manusia, kehidupan orang-orang begitu, apalagi di era-era zaman maju sekarang, digitalisasi dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana Bung Aditya kita memberikan penjelasan, memberikan pengetahuan, sosialisasi kepada seluruh masyarakat kita ya, baik itu pemerintahan, lembaga, swasta, komunitas dan lain sebagainya, bahkan orang secara pribadi ya, bahwa ini loh ekonomi kreatif yang ada di tempat kita. Ayo, seperti yang tadi disampaikan oleh Bung Adit, ayo pakai kami gitu. Nah, ini bagaimana gabungan gerakan ekonomi kreatif sendiri melakukan upaya-upaya ini? Nah, pertamanya mungkin melalui event Bu. Kita banyak event. Setiap 1 minggu sekali atau mohon maaf sebulan sekali lah. Untuk mengetahui bahwa Gcraft ini ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah, melalui event itu. Yang keduanya melalui media-media sosial. Saat ini semua orang pasti memiliki handphone, media sosial, bahkan media Facebook, sosial lah, IG gitu ya. Nah, jadi ini akan bahkan kami gercep. TikTok ria gitu ya. Tapi dari sana bisa menghasilkan juga Bu. Iya. Bahkan YouTuber, konten kreator mereka menghasilkan dari sana. Gitu. Kita pakai dulu sebagai media informasi dulu. Betul. Dari gerakan ekonomi kreatif dulu. Dan salah satunya di sini saya diundang oleh Ibu Margareta. Jadi ayo Mas Adit, kita ke sini untuk memunculkan gerakan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Laut. Salah satunya melalui radio ini. Jadi 17 subsektor ada radio juga kan tadi saya bilang. Nah, inilah media-media yang kita pakai untuk mengenalkan ekonomi kreatif. Nah itu Bu, salah satunya tadi dengan event tadi, banyak eventnya, banyak promosi-promosinya. Bahkan mohon maaf, pelaku-pelaku usaha UMKM pun membutuhkan yang namanya saat ini konten-konten kreatif agar senantiasa untuk mengetahui iklan tersebut. Betul, untuk iklannya. Bagaimana iklannya itu menarik sehingga orang lebih lebih suka melihat iklan itu sehingga tertarik kepada barang yang diiklankan gitu. Selebgram nanti dibutuhkan, terus nanti YouTuber, itu kan pelaku-pelaku usaha ini yang bisa untuk meng-hire sebuah barang, dan nanti barang ini agar mempunyai daya saing Bu. Tidak hanya di lingkup kita, nggak usah di tanah laut saling bergontok-gontokan, saling bersaing. Ayo kita tanah laut bersaing dalam kondisi yang sehat maksudnya ya. Tidak jadi masalah. Ayo kita sama-sama dong memunculkan Kabupaten Tanah Laut yang memiliki usaha yang kondusif, usaha yang saling berkaitan satu sama lain, pasti membutuhkan satu dengan yang lain. Kita Kabupaten Tanah Laut 340.000 jiwa sekitar segituan. Agar senantiasa berdaya saing tingkat provinsi bahkan tingkat nasional. Itu Bu contohnya. Bung Adit, gerakan ekonomi kreatif ya, kalau mungkin kalau pendengar kita melihat ya, kalau Bung Aditnya memang
dari kalangan orang muda begitu ya. Nah, apakah ada persyaratan misalnya bergabung di dalam gerakan ekonomi kreatif ini harus anak-anak muda? Tidak. Oh, tidak ada batasan usia? Tidak ada batasan usia. Karena baik. Kan kreativitas, inovasi itu bahkan mohon maaf lah mengenai ilmu tuh harus kita gali juga dan juga harus kita cari dari mulai kita buayan sampai ke liang lahat. Nah, itulah dimana kreativitas kita melalui seni dan yang lainnya itu tanpa ada usia. Artinya kalaupun saat ini mungkin ada para pendengar kita yang sudah berusia dewasa gitu ya. Saya tidak pakai usia tua gitu ya. Saya merasa tersinggung soalnya. Iya. Makanya saya pakainya saya dewasa begitu ya, saya dewasa yang memang mungkin memiliki bakat, minat misalnya. Saya ini padahal sebenarnya bisa loh saya ini bikin ini, bikin itu begitu ya. Betul. Nah, tapi wadah penyalurannya saya tidak ada, pembinaannya tidak ada begitu. Nah, artinya kalau Anda ingin bergabung pada saat ini bisa bergabung di gabungan gerakan ekonomi kreatif kita begitu ya. Oke, baik. Makanya ini untuk yang dewasa ini kalangan yang generasi X dan Y, X dan Y ataupun generasi sebelumnya. Bukan yang Z kan ya? Bukan, kalau Z itu sudah terakhir. Generasi kalangan 80-an, 70-an. Iya. Nah, ini Golden Memories ya. Golden Memories. Iya. Mereka juga punya bakat-bakatnya. Betul, iya. Mohon maaf. Jadi bukan hanya anak-anak muda begitu, iya. Nah, ini adalah bagi saya adalah rem, Bu. Di mana anak muda nih kadang gaspol terus, Bu. Gaspol tidak ada remnya. Nah, itu jadi dia. Kami harus menggabungkan. Nah, itu dia yang saya maksudkan tadi, mau saya kejar ke sana gitu. Iya. Kita harus mengkombinasi ini, Bu. Antara generasi tahun 80s atau 90s lah, itu digabungkan dengan generasi-generasi yang sekarang. Dan ini tidak bisa ada menyatu bakat dan segala sesuatunya. Mereka pasti kekeh dengan ini. Mereka kekeh dengan ini. Ini harus ada yang bisa menyatukannya. Walaupun tidak bisa menyatu, tetapi berkolaborasi. Iya, betul. Iya. Sama seperti hitam putih. Jadi abu-abu. Barat. Iya. Timur, barat, hitam, putih. Kuning, merah, jadi orange. Semuanya. Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang baru begitu ya, dari produk lama ya diinovasi begitu, jadi produk baru. Itu. Iya. Untuk menyatukannya ini perlu orang. Untuk ya, menyatukannya betul. ini perlu Jadi, ada ada fasilitator ya. Nah, itulah manfaatnya gabungan tadi ya. Betul. Gabungan gerakan ekonomi kreatif. Betul. Oke, ya. Dari lembaga ini yang nanti akan menjadikan fasilitator ya untuk kita menghasilkan sesuatu hal yang baru. Nah, betul itu yang generasi all nih, Bu, juga mereka selaku rem bagi kami. Kadang kita gaspol terus di mana ini kan menyeruduk atau misalkan membenturkan norma-norma mengenai tertinggalkan norma-norma dan yang hakikat yang memang hakiki begitu ya. Nah, betul. Jangan sampai generasi muda tuh kadang menghilangkan itu terus saja gaspol terus. Makanya harus ada perlu generasi tua yang akan bisa mengerem mereka. Yang juga memunculkan begitu, maaf ya Bung Adit ya. Orang-orang generasi all ya dia punya perasaan yang sangat peka dan perasaan itu yang tertanam dan itu yang akan nanti menjadi sebuah daya tarik. Betul. Nah, sebuah daya tarik. Lalu untuk gabungan gerakan ekonomi kreatif nasional di Kabupaten Tanah Laut ini mungkin ada berapa persen yang melibatkan generasi all dari 55 orang yang tadi terdaftar? Betul. Saat ini masih sedikit, Bu. Masih sedikit, oke. 20% bahkan. Nah, itu dia kita melalui radio ini begitu ya. Kita menghimbau kepada seluruh para pendengar kita, karena kita juga banyak punya pendengar yang generasi all gitu. Betul. Ya, Golden Memories, mereka yang menyukai ditembang kenangan gitu ya. Nah, itu dia. Ayo kita bersama-sama bergabung begitu ya. Bergabung ke gerakan ekonomi kreatif. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Lalu untuk mereka yang akan bergabung nih, Bung Aditya, kemana arahnya begitu? Saat ini kantor sekretariat masih kami di tempat Ulun sendiri, Bu, di Jalan Fajar Dewantara nomor 28.
Jadi Ki Hajar Dewantara 28 ini menjadi sebuah kantor ulun juga dan juga sebuah sekretariat juga. 28, Bu. Oh, 28. Oke. 28. Ki Hajar Dewantara atau KHD 28. Kayaknya bilangnya. Ki Hajar Dewantara di Kelurahan Angsau, Kabupaten Tanah Laut. Saat ini lurah dan camat Lurah Angsau khususnya kami dan juga camat Plehari, Bu Lurah dan Pak Camat selalu mensupport bagi saya, Bu. Alhamdulillah mereka orang-orang yang luar biasa. Jadi apapun itu mereka pasti mensupport segala sesuatunya untuk ekonomi kreatif nih, Pak. Khususnya bagi pelaku-pelaku ekraf nih. Jadi pelaku-pelaku ekraf nih selalu mendapatkan perhatian yang khusus. Jadi mereka dan emang perlu dipusut, Bu. Mohon maaf. Iya, betul. Iya. Mereka karena memang kan berangkatnya tadi dari bakat minat ya. Betul. Karena kata orang bakat dan minat ini kalau kita tidak selalu dilakoni begitu ya, akan tenggelam ya, bahkan nanti hilang di telan alam. Iya, seperti itu ya. Melalui mungkin mereka dengan perekonomiannya yang kurang, kami dikarenakan ini harus bekerja aja, kami harus bekerja keluar atau kami bekerja membantu kuitan di sawah atau di kebun atau di yang lainnya. Jadi bakat tersebut tidak bisa mereka munculkan bagi anak-anak khususnya. Karena tuntutan kehidupan gitu ya. Betul. Oke. Mas Aditya, Bung Aditya sendiri kalau sehari-harinya yang rutin apa yang aktivitasnya? Aktivitas sekarang adalah saya saat ini menjadi seorang direktur di perusahaan PT Berkah Amanah Dekor untuk dekorasi ruangan, dan juga saat ini sudah mendapuk menjadi Direktur PT Wijaya Karya Nusa Cipta. Nah, perlu kami imbaukan juga segala sesuatunya kami sudah mengerjakan di bidang fisik ataupun di interior. Insya Allah yang ada di Kabupaten Tanah Laut, desain interiornya kebanyakan dari saya, apalagi lingkup pemerintahannya, Bu. Aktivitas saya saat ini yaitu, Bu, menjadi seorang direktur itu. Iya. Kita berharap ini kan ibaratnya banyak ada pembangunan, misalnya ada gedung-gedung kantor baru begitu. Ya. Diharapkan nanti interiornya itu dari ekonomi kreatif kita. Betul. Begitu ya. Dan saya selalu, mohon maaf, tidak hanya saya mencari kawan-kawan yang ada berhubungannya harus sentuhannya nih. Iya, betul. Dari kantor ini, sentuhannya perlu ini. Iya. Kawan-kawan kita selalu saya bawa untuk saya kerja. Nih kantor ini bagusnya dikasih apa nih? Nih kantor ini selalu dikasih gimana nih? Nah, kayak itu, Bu. Jadi karena akan sangat berbeda, Bung Adit, akan sangat berbeda ketika sentuhan interior itu dilakukan oleh orang-orang yang memang punya ahlinya ya. Betul. Dengan yang kita sembarang aja begitu kan ya. Nah, itu mungkin dia. Contohnya bisa Pian lihat sendiri aja di gedung Pian di Comment Center, Kominfo, itu adalah hasil produk dari saya. Oke, ya luar biasa. Iya. Sekalian juga sedikit promosi. Iya. Karena saya juga sangat tertarik dengan desain interior ini. Maklum ya ibu-ibu rumah tangga. Saya tuh memang kalau boleh bercerita, saya tuh lagi mudanya gitu ya, lagi saya kuat gitu. Saya suka mindah-mindah peralatan di dalam rumah. Ya, suka sekali. Tapi ketika memang itu terlihat bagus gitu ya, mempunyai nuansa baru, kepuasan tersendiri bagi kita begitu. Nah, ini juga yang ingin saya tularkan kepada seluruh para pendengar kita. Begitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa, ya sekarang sudah tersedia ada jasa desain interior. Ya, jadi serahkan kepada ahlinya. Ya, baik jasa. Kita tinggal menikmati aja. Iya, betul. Ya, kita tinggal menikmati. Oh, ternyata betul ya. Kalau barang ini ditaruh di sini ya karena orang punya passion, punya ilmu sendiri begitu. Barang itu akan lebih indah. Iya, pastinya akan lebih indah begitu ya. Nah, ini adalah hasil gabungan, Bu. Sebenarnya desain interior itu hasil gabungan, dan bahkan produk tersebut kita memerlukan arsitek, jasa arsitek untuk mendesain, kan gitu. Desain melalui pakai SketchUp kah, pakai apakah aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Setelah arsitek dapat, ini kita kembangkan melalui desain komunikasi visual seperti konten kreator. Nah, sebuah barang kami nih, khususnya misalkan contohnya sebuah sofa ataupun meja kerja. Nah,
ini akan terlihat menarik jika kita bisa meng-hire atau barang tersebut dengan penjelasannya melalui desain komunikasi visual. Betul. Nah, berarti kawan-kawan kita ini terpakai semua untuk usaha kami ini ada usaha pribadi nih. Betul. Jadi kami tinggal panggil aja. Kalau lagi nggak sibuk, bantu kami ya. Bahkan di luar harus jam kerja, kapanpun bisa itu dilakukan. Jadi value barang ini makin melalui promosinya, melalui Instagram, melalui YouTube dan yang lainnya. Nah, ini bisa diinikan. Semua akan ada di ekonomi kreatif ini, Bu. Nah, itu. Artinya saya ingin menekankan ya, saya ingin menekankan bahwa khususnya di bidang interior, desain interior tadi tidak harus barang yang mahal. Betul. Saya ingin memikirkan gitu ya. Jangan-jangan nih masyarakat kita ini takut kalau pakai jasa desain interior nanti akan mahal, barang-barangnya harus yang lux gitu ya. Nah, tapi tidak ya, karena tadi melalui sentuhan-sentuhan, melalui kreasi-kreasi gitu ya, iya kreativitas ya, barang yang ibaratnya tuh terkategori yang biasa gitu ya, akan menjadi luar biasa. Betul. Jadi jangan takut gitu ya. Jangan takut, Bu. Bahkan di fashion saat ini, Bu, kawan kita juga ketua ACP dan juga ketua MPIG Kalsel, Sasirangan sudah menjadi Kalsel milik Kalimantan Selatan. Sasirangan itu menjadi milik Kalimantan Selatan. Kemarin sudah dikasih sertifikat indikasi geografis dari Kemenkumham. Bang Fahruja ini kawan kita tuh. Jadi dia sudah membuat Kalsel atau membuat Sasirangan menjadi hak milik Kalsel, tidak bisa diplot untuk artinya kita sudah mendapatkan indikasi geografis, haki. Nah, itu tadi, Bu. Jadi konten-konten yang lain ya nanti pada saat kita menciptakan sebuah barang kita harus diinikan dengan HKI juga, Bu, agar senantiasa aman. Hak merek, hak cipta, jangan sampai nanti paten, kita udah capek-capek berpikir gitu ya, menciptakan sesuatu ternyata yang punya hakinya dari sono gitu ya. Iya. Itu Tanah Laut, Bu, makanya. Dan juga Sasirangan khususnya di Kabupaten Tanah Laut. Baru aja saya dapat telepon nih dari salah satu orang nih. Mas Adit, tolong bisa nggak bikinkan Sasirangan untuk 1000 pieces? Wow, banyak banget kan? Iya. Ayo dong kawan-kawan kita kumpulkan semuanya. Contoh nih, Bu, kawan-kawan kita kumpulkan pengrajin-pengrajin Sasirangan. Tidak bisa satu orang dikerjakan, harus kita berkelompok. Nah, itu tadi. Dan salah satunya event mungkin kalau pemerintah daerah percaya dengan kita. Dari Gcraft, ini event kemana hari jadi Kota Baru aja, Gcraft Kota Baru, Bu. Ini kan, kita bukan melihat sananya lah. Kami bisa untuk menciptakan sebuah event di mana event tersebut, contohnya hari jadi, mudah-mudahan Kabupaten Tanah Laut ini percaya dengan kami, mengajak diskusi kami untuk mengadakan event hari jadi Kabupaten Tanah Laut. Kita siapkan apa yang dibutuhkan. Sasirangan misalkan harus sama. Kita mau mengedepankan apa misalkan. Contohnya, kami yang mendepankan pisang tuntung pandang, contohnya nih, pisang tuntung pandang menjadi sebuah ikon. Oke, boleh. Pengrajin Sasirangan, tolong bikin desainnya mengenai pisang tuntung pandang. Contoh dari sana. Setelah dari sana, pengrajin bisa, berapa SKPD yang harus diinikan oleh Kabupaten Tanah Laut. Banyak kan, Bu, bahkan tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa. Samakan semuanya. Silakan, Bu Pian, tetapi memiliki desainnya seperti ini. Nah, warnanya ini, contoh. Setelah desainnya, boleh pengrajin penjahit. Nah, penjahit nanti minta tolong motifnya nanti pisangnya kayak gini, di sebelah sana sini kita kumpulkan semuanya. Silakan harganya masing-masing aja, itu tergantung dari tingkat kualitas kerjaannya masing-masing. Tetapi kita dari Gcraft mudah-mudahan senantiasa bisa mengedepankan itu, semua memakai itu pada saat hari jadi. Contohnya kulinernya, contohnya kulinernya. Ayo semuanya, berapa untuk kuliner konsumsi misalnya ya. Bagi semuanya, rata semuanya. Walaupun nanti dibagi terhadap beberapa SKPD juga. Tapi tetap fasilitatornya adalah gabungan gerakan ekonomi kreatif. Dari itu kita diawali percayakan kami selaku di Kabupaten Tanah Laut. Kita minimal bawa diskusi dong. Itu pada saat contohnya nih, Bu. Tidak hanya hari jadi aja, ada event-event yang lain. Saya pikir banyak ya event-event kita di sini gitu ya yang dapat memanfaatkan gabungan gerakan ekonomi kreatif ini begitu. Nah, contoh sound system, Bu. Saat ini khususnya menjadi permasalahan. Sound system apa? Betul. Tenda, berapa? Oke, kita gabungan yuk.
sama-sama, jangan nggak dari luar semua, sama-sama untuk tanah laut. Nah itu manfaat, kita bermanfaat semuanya dari tanah laut, kita ada di tanah laut, perekonomian berputar di tanah laut, itu yang diharapkan oleh kita khususnya. Jadi selaku, walaupun mohon maaf lah, orang-orang yang di tanah laut saat ini mungkin masih banyak berbelanja di luar, ya silakan lah, mohon maaf, ke mall-mall dan yang lainnya, silakan, ya itu monggo. Tetapi untuk yang lainnya tolong dong bisa sisihkan. Dan juga pasti mereka belanja minyak kemana, belanja segala sesuatunya, kehidupan hari-harinya di mana? Di tanah laut. Sasirangannya, tanah laut ini kada memiliki kelas misalkan, harus dari luar kabupaten lain atau kota lain. Ya tolong dong, yang dimaunya seperti apa? Ya, betul. Dibina tadi Bu kami. Oke. Lalu selama ini Bung Adit, apakah sudah pernah dari gabungan gerakan ekonomi kreatif gitu meminta mungkin kepada pemerintah daerah, lembaga baik itu swasta, kemudian komunitas gitu, ayo dong kita perwakilan-perwakilan duduk bersama gitu ya, untuk untuk menyatukan gitu pandangan kita gitu. Siap. Nah, saat ini mungkin kalau untuk menyatukan itu sendiri sangat ada kesulitan lah Bu, tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi kami harap bagi 17 subsektor ini atau organisasi yang lainnya, nanti lihatlah kami dulu. Jadi jangan kami meminta terhadap pemerintah, tolong dong pakai kami, tidak, tetapi kami harus perlihatkan dulu siapa kami. Betul. Setelah melihat siapa kami, lihat track record kami, hasil yang kami berikan. Nah, barulah Buan Pian bisa menilai kami. Silakan. Organisasi yang lain pun sama dengan organisasi. Ayo kita duduk bareng untuk Kabupaten Tanah Laut ini lebih baik. Contohnya saat ini saya menjadi narasumber dari organisasi-organisasi lain yang tergabung seperti kawan kita dari HIPMI, dari FKP, dari Kadin, dari ASEPI, dari PPJI, dari organisasi yang lain pokoknya, dari KNPI bahkan. Saya selalu diundang ada untuk di sana. Jadi tolong dong berikan materi mengenai ekonomi kreatif. Nah, jadi itu adalah bentuk di mana gabungan kita organisasi, jadi tidak ada saling berpecahan itu antara organisasi dengan organisasi yang lain. Ayo kita tidak ada maksud tujuan tertentu kok, tidak. Kita tidak ada maksud dan tujuan apapun, kami hanya ingin mengedepankan perekonomian kreatif yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini berkembang, maju, dan memiliki daya saing, Bu. Nah itu baik kualitas maupun kuantitas. Bahkan tidak perlu Pian ini kan nih contohnya. Hari tanggal 1 Agustus sampai 5 Agustus ini ada pameran digital UMKM, Bu. Nah, walaupun digitalisasi UMKM saat ini di Jakarta nih, mereka bilang produk kami sudah digital seberataan, tapi pengguna, pemakai itu yang ada di seluruh Indonesia ini banyakannya memakai barang impor. 70% bahkan impor semua. Itu. Jadi belum ke ekrab ya. Betul, makanya tolong dong kita bangga buatan Indonesianya kita kembangkan lagi. Bahkan untuk tanah laut saya sudah bilang loh, himung ulahan tanah laut. Tolong dong tagline ini kita pakai lagi. Tagline himung, kita setelah himung kita pakai dong. Kita pakai, kita tukar agar perekonomian tadi berputar di tanah laut aja. Berapa uang tersebar di tanah laut? Ayo kita sama-sama melalui ekraf, melalui usaha kita, baik barang ataupun jasa kita, ya Bu. Misalkan jasa nanti perlu wedding organizer, perlu misalkan namanya jasa fotografi, perlu jasa content creator. Kita ada di gerakan ekonomi kreatif gitu ya. Semuanya ada di sana, Bu. Ayo kawan-kawan semua, bagi pendengar khususnya pendengar radio Tuntung Panang FM saat ini yang sedang mendengarkan Ulun khususnya, ayo sama-sama gabung di Gekraf, ayo sama-sama kembangkan bakat-bakat alami yang Tuhan berikan, Allah berikan untuk Buan Pian Berataan di sana, tapi tidak menjamin bahwa itu menjadi sebuah value. Tergantung kitanya bisa mengolah, tergantung kitanya bisa memodifikasi, mengamati, meniru. Nah, dari sanalah
agar senantiasa perekonomian di Kabupaten Tanah Laut ini pelaku-pelaku ekrafnya bisa meningkat. Nah, itu Bu dari saya. Oke, baik. Wow, keren juga. Kalau iya, betul. Iya, tidak terasa berarti ternyata. nggak terasa. Iya. Kalau saya amati nih ya, Bung Adit, ini seluruh subsektor yang Betul. di sini adalah di dalam gerakan ekonomi kreatif ini sesuatu hal yang sangat menarik kalau menurut saya. Hanya saja mungkin kalau saya amati mengapa belum begitu booming kalau kata orang ya. Mungkin karena baru berdiri mungkin ya. Gabungan gerakan ekonomi kreatif ini untuk Tanah Laut sendiri dimulainya kapan? Dari tanggal 30 Mei kemarin, Bu. Oke, ya, sesuai ya karena memang baru 30 Mei, Juni, Juli, baru 2 bulan. Nah, itu dia makanya lah ya karena masih baru Masih gitu baru, ya. Bu. Iya. Nah, dengan mungkin hari ini gitu ya adalah awal kita untuk melakukan sosialisasi. Betul. Kita berharap para pendengar kita yang mengikuti acara pada hari ini dapat membantu untuk menyebarkan informasi ini juga. Betul. Nah, kemudian saya juga berharap gerakan ekonomi kreatif Tanah Laut selain dari tadi melalui media sosial ya, media massa ya, mungkin juga dapat melakukan pendekatan secara langsung. Ya. Itu mungkin yang lebih yang lebih belum terjamah ke sana mungkin ya. Betul, Bu. Jadi kayak gini, Bu. Kami di Tanah Laut Tulung sendiri selaku ketuanya, di provinsi ada Bang Haji Andi Fitri, ketua provinsi Gekraf Kalimantan Selatan, dan juga di pusat ada Bang Kawendra Lukistian selaku anggota DPR terpilih saat ini juga, DPR RI. Mereka adalah bahkan di nasional nih, Bu, tergabung di nasional banyak artis-artisnya, Bu. Oh, begitu. Termasuk Prilly Latukonsina, termasuk dari Bang Ferry, termasuk artis-artis JKT48. Nah, itu Nabila dan juga segala sesuatunya banyak artisnya, Bu. Jadi kita jikalaunya dari pusat sampai ke provinsi itu banyak seniman-seniman, Bu. Artis, seniman, itu semua ada banyak tergabung di kami, Bu. Bahkan kayak siapa kemarin di kota Banjarmasin tuh kawan kita juga, pemain film juga yang baru dilantik tuh kemarin tuh. Nah, itu adalah bentuk di mana pemeran atau aktor juga bisa masuk, Bu, di sini. Seniman juga masuk di sini, Bu. Artis, aktor semua di sini ada gitu. Jadi yang artis-artis di Kabupaten Tanah Laut, ayo kita gabung di sini, pemain musik ataupun musik-musik lainnya, panting atau musik-musik daerah. Mereka yang punya bakat seni peran, seni peran bisa. Nah, itu banyak yang ditinggalkan bahkan tidak dilirik. Nah, betul, itu. Iya. Bahkan pada saat setiap kita bertemu ada rapat, ada sebuah event, tolong munculkan dulu mereka kan ada dari seni tari ada kesenian tari ini daerah. Nah, kan gitu. Nah, ayo sama-sama kita muncul aja sama-sama. Nah, itu. Oke, iya. Oke, baik. Nggak terasa. Tidak terasa ternyata. Satu jam berarti 1 masih jam ini. Banyak sebenarnya yang pengen, karena memang dari ekonomi kreatif ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik dan punya prospek ya, kalau saya memandangnya punya prospek yang cerah ya secara hari ini begitu. Amin. Baik, lalu selanjutnya nih Bung Aditya, apa program selanjutnya dari gabungan gerakan ekonomi kreatif ini? Program kami saat ini masih mencari bakat, Bu. Jadi bakat-bakat yang ada di desa, di kecamatan tadi saya bilang. Jadi program yang akan kami timbulkan adalah mencari potensi daerah. Baik itu dari 17 subsektor itu, Bu, semuanya. Potensi daerah untuk Tanah Laut ini apa sih, Bu? Mohon maaf, bahkan pameran-pameran yang ada di luar nih mengenai Tanah Laut, apa Gerang Tanah Laut ini? Nah, itu dia, yang khas begitu ya. Iya. Potensi yang khas gitu ya. Apa Jadi, sih gitu ya? Apa sih Tanah Laut? Betul. Misalkan contohnya kalau Jogja nih saya punya ada bakpia, produk kuliner, fashionnya ada baju dagadu. Itulah yang harus kami punya produk. Mencari potensi daerah, baik itu misalnya di kuliner misalnya ya, yang khas dari Tanah Lautnya apa gitu ya, apa sih gitu ya yang bisa ditumbuhkan gitu. Kemudian dari fashion tadi gitu ya. Ya kan sekretaris kita nih, Bu, sekretaris kami di Gekraf ini ada Mbak Martini, wakilnya kita juga ada Bang Faisal Artomoro,
wakil Gcraft Kabupaten Tanah Laut, ada bendahara kami juga dari kuliner, yaitu olahan bandeng, Mas Heri, Pak Heri. Nah, Pak Heri ini bandeng presto. Nah, ini kawan kita juga ya, Mbak Martini ini seorang penulis. Nah, jadi kami semua adalah seniman-seniman. Jadi semuanya memiliki bakatnya masing-masing, dan juga pemilik restoran Mangatar Tomoro, Bang Faisal juga wakil saya di Gcraft Kabupaten Tanah Laut. Jadi senantiasa ayo buat program di mana potensi daerah kita gali, khas tanah lautnya kita gali. Khasnya Bula, nah itu nanti kami akan bikin mungkin dokumentasinya berupa digital ataupun berupa katalognya mengenai Kabupaten Tanah Laut. Kita juga pasti akan ini loh ekonomi kreatifnya Tanah Laut begitu ya. Betul, kami akan kerjasama dengan dinas SKPD lain seperti di SPAR mengenai lokasi wisata, melalui ekonomi kreatifnya kan ada bidang ekonomi kreatif di sana juga, melalui nanti dari PTSP perizinan-perizinannya. Karena kami ekonomi kreatif tidak lepas dari namanya wisata. Jadi pariwisata dan ekonomi kreatif itu sudah menyatu. Dan satu lagi yang ada di kami adalah kebudayaan. Kami sering komunikasi juga dengan Kabid Kebudayaan Bu Haji Siti Asia. Nah, agar senantiasa kebudayaan, terus pariwisata, ekonomi kreatif ini akan menjadi suatu gabungan yang sangat baik, Bu. Nah, maka dari itu semuanya ini kami membutuhkan data, by semuanya apa-apa potensi daerah kami harus mengkaji lebih dalam lagi. Di mana menjadi sebuah gabungan, ini loh tanah laut. Nah, nantinya kami mempunyai wisata ini, kami mempunyai cagar budaya ini, ini dan yang lainnya, segala sesuatunya. Ayo sama-sama kita untuk tanah laut ini. Kita asik dengan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kalau usah pikir yang lainnya, fokus saja di ekonomi kreatif agar senantiasa menambah untuk pundi-pundi kesejahteraan di keluarganya, Bu. Mereka masing-masing, Bu. Itu Bu bagi saya. Jadi itulah agar senantiasa program kami tumbuhkan potensi daerahnya masing-masing, karena tidak sama. Mohon maaf, karena mohon maaf, tanah laut ini bagi saya adalah miniaturnya Indonesia. Betul. Saya bilang nih, pegunungan sampai lautan ada di tanah laut. Jadi setiap desa, setiap kecamatan itu berbeda-beda. Iya, betul. Seperti Bumi Makmur Kurau, yang banyak yang berlimpahnya adalah pertanian di sana. Pilawa Punjunan. Iya kan? Betul, Bu. Ya kan gitu. Iya, di kecamatan lain belum tentu ada belum gitu ya. Ada. Sama dibajuin dengan ada potensinya masing-masing. Ini berbeda. Nah, betul. Inilah yang harus kita ambil satu-satu. Oh, di sini apa, di sini apa, di sini apa, di sini apa. Nah, ayo kita kembangkan gitu ya. Masing-masing, kembangkan masing-masing, tetapi dengan ada tujuan tertentu dengan kita. Ayo, potensi daerah ini jadi ibaratkan gini, Bu. Bumi Makmur Kurau adalah tanah laut. Bajuin adalah tanah laut. Betul. Semuanya kecamatannya adalah tanah laut. Meleburlah menjadi tanah laut. Dan tanah laut ini nantinya kecamatan lain akan turun dulu. Tanah lautnya naik mewakili Kalsel, mewakili kecamatan. Tanah laut nanti di tingkat provinsi adalah Kalimantan Selatan. Tanah lautnya hilang dong untuk mewakili Kalsel nanti di pusat. Nasional, kita melebur, semuanya melebur, tetapi di awal harus dengan kekuatan yang baik. Tidak bisa kita terpecah belah antara kecamatan dengan kecamatan. Contohnya MTQ saat ini kemarin sudah berlangsung lah. Betul. Kita menimbulkan seseorang mempunyai juaranya, nanti kecamatan mana juara umum atau ada individualnya. Nah, nanti individual itu akan mewakili Kabupaten Tanah Laut. Nah, potensi di Bajuin, potensi di Kurau Bumi Makmur, potensi di Kintab, potensi di Takisung. Mereka punya ada potensi masing-masing setiap daerah. Ini kita tumbuhkan menjadi sebuah bahan, di mana bahan tersebut kita siapkan untuk kita mengenalkan nanti di provinsi bahkan di nasional. Itu Bu mungkin dari saya di awal. Oke, iya.
Ternyata iya. Wow, Kita sudah berada di zona lewat ternyata ya. Saya masih asik dengan ekonomi kreatif ini. Tapi sayang sekali Bung Aditya, waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat dan kita harus mengakhiri bincang kita di pagi hari ini ya. Kawan-kawan kita juga. Iya. Nah, saya ingin ada closing mungkin dari Bung Adit. Apa yang harapan-harapan untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut, pemerintah daerah dan seluruh elemen kita. Siap. Oke, berkaitan dengan gerakan ekonomi kreatif ini. Oh, siap. Kata-kata ya Bu ya, kayak kata-kata hari ini Bu. Kata-kata hari ini. Ya diikuti dengan foto. Iya. Ya biasanya kan ada foto di samping gitu ya. Kata-kata hari ini sebelahnya gitu. Oke. Setiap harinya dengan berbeda lah Bu. Jadi setiap hari kita memiliki identitas kita masing-masing. Hari Senin saya di ini. Sama-sama seperti pegawai atau PNS, saya setiap hari memakai baju ini. Hari ini baju ini sampai hari Sabtu, hari Jumat lah. Nah itu juga yang harus kita pakai mengenai ekonomi kreatif. Saya dimanapun saya memakai identitas kita. Saya Tanah Laut, saya pakai kondang. Kan gitu. Yap, betul. Saya Tanah Laut. Pada saat saya nanti di hari apapun saya pakai sesirangan. Nah di hari ini saya pakai sesirangan, pakai kondang, hari ini pakai ini. Identitas kita harus timbul untuk Kabupaten Tanah Laut. Pertamanya identitas tuh jangan ditinggalkan. Karena disinilah kita berpijak, karena disinilah kita hidup, disinilah kita berawal. Nah itu pertamanya. Jadi keduanya, setiap pelaku ekonomi kreatif memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Dan memiliki, kalau saya bilang mungkin bukan bakat lagi lah, memiliki virus masing-masing nih Bu. Iya. Nah ini virus ini nggak bisa diganti dengan yang lain-lain, nggak bisa. Nah ini virus ini harus kita sebar ke semua penjuru di Kabupaten Tanah Laut agar senantiasa 17 subsektor ini bisa tergabung. Alangkah bagusnya 17 subsektor dari desa, dari kecamatan, kabupaten bergabung menjadi satu. Nah ini ada satu kekuatan di mana ekonomi kreatif kita tumbuh dari desa, kecamatan sampai kabupaten, dan melalui ada aplikasi-aplikasinya. Jika mau melalui ke pemerintah daerah ada sosialita, ada e-katalog dan yang lainnya. Nah ini adalah aplikasi di mana untuk mengembangkan potensi di setiap desa bahkan di kabupaten. Jadi melalui aplikasi itu kita bisa membeli, kita bisa memunculkan produk kita, contohnya dari desain interior kami. Nah itu Bu. Jadi setelah dari sana pelaku aircraftnya yuk kita kembangkan lagi untuk 17 subsektornya. Kita sama-sama mencari. Ayo jikanya ada gabung di kami, kontak kami, hubungi ke radio atau hubungi ke tadilah Ki Hajar Dewantara 28, bisa gabung di kami juga di sana. Ayo semuanya gabung di kami untuk mencari potensi daerah. Potensi baik itu kuliner, baik itu fashion, sasirangan, baik itu apapun mengenai 17 subsektor itu Bu. Nah, dan untuk harapannya kami selaku Gekraf Kabupaten Tanah Laut ini, pemerintah desa, kecamatan, bahkan pemerintah kabupaten senantiasa tolong dong, seperti bilang tadi, bina kami. Tidak hanya orang-orang yang dibinanya itu aja. Berbagi bagilah semuanya agar merata. Pemerataan, pembinaan di setiap desa. Itu contohnya dari Dinas Tenaga Kerja Perindustrian ada pembinaan mengenai apapun itu, bahkan ada juga yang ke sini Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata itu mengembangkan binaan-binaannya masing-masing, tetapi jangan memplot semua itu binaan kita. Ayo bina, kan kebanyakan mohon maaf pula kami ini kan lah dengan pemerintah daerah KPD. Silahkan persaingan kada jadi masalah, tetapi setelahnya dibina, digabung, diserahkan ke Dinas Koperasi dan UMKM. Di sanalah rumah besarnya sebuah pelaku-pelaku aircraft dan juga semuanya di sana di Dinas UMKM. Tapi aircraft sendiri adalah bagian dari UMKM. Ayo sama-sama ini jadi dibagikan menjadi yang lain. Dan untuk pemerintah daerah juga
setelah dibina. Nah, kan bahkan dibina aja nih nggak ada nih hasil akhirnya, outputnya nggak ada apa tindak lanjutnya gitu ya. Nah, setelah dibina, ayolah kami nih diberikan dengan adanya stimulan misalnya ya. Kami nggak menyambat proyek lah. Ya tidak sih, ya. Mohon maaf. Makanya saya pakai kata-kata stimulan gitu ya. Iya. Stimulan ini semacam modal awal pancingan gitu ya. Supaya memiliki daya saing, tidak bisa pelaku aircraft ini hanya punya kebisaan misalnya ya, tetapi mereka juga tidak punya kemampuan untuk mengembangkan. Betul. Ya, atau untuk menciptakan ya, karena untuk mengembangkan dan menciptakan itu tentu saja perlu modal usaha. Betul. Ya, seperti itu. Ya. Nah, nanti setelah misalkannya dari musik nih Bu, musik contohnya atau kita menciptakan sebuah produk atau kita menciptakan sebuah tarian. Nah, nanti dipakai lah oleh pemerintah, oke deh, kami pakai, tetapi tolong dong daftar dulu hak ciptanya, hak patennya didaftarkan, senantiasa agar kami bisa membuat bahwa ciptaan yang pian ini adalah khas tanah laut. Betul. Contohnya gitu Bu, sasirangan contohnya ada 3 khas tanah laut, kijang, jagung, anggrek. Nah betul. Ini adalah sasirangan di mana khas tanah laut ini sudah di-HKI-kan. Nah yang mengenai ini pemerintah baru pakai. Nah, tolong dong sambil dibina, sambil dipakai, sambil dibina. Nah, sampean ini mereknya nggak ada. Sambil di ini dong. Nah, kami mau pakai jika sampean bisa produknya harus juga memiliki merek. Nah, baru kami pakai. Nah, itu adalah bentuk binaan dari pemerintah daerah. Bukan hanya dibina tuh, tidak hanya semerta-merta bikin pemaparan yang banyak kan tidak itu Bu. Kami akan membeli produk sampean, kami akan memakai jasa sampean jikalau perizinan ini legal kamu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah itu Bu. Kami inginnya gitu Bu. Pemerintah tuh tidak hanya dibina aja dong. Gitu. Bukan hanya itu, misalnya ketika seseorang misalnya mempunyai bakat, anggaplah misalnya Peri misalnya bisa main gitar gitu ya, tapi nggak punya gitar. Nah itu dia kan, bagaimana dia bisa mengaktualisasikan? Seperti itu. Itulah dibutuhkan adanya sinergitas ya, sinergitas dengan pihak-pihak lain ya, pemerintah khususnya, baik itu pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten. Oke. Wow, luar biasa. Luar biasa ternyata. Bung Adit ya. Saya ingin minta nomor kontak ya, siapa tahu nanti misalnya ada para pendengar kita yang ingin menghubungi untuk menjadi anggota atau mungkin untuk memakai meminta penjelasan tentang 17 subsektor dari aircraft ini. Siap. Nomor kontak yang bisa dihubungi 0821 oke. 4813 1015. Oke ya. Para pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di zona yang sangat lewat ya. Karena memang membicarakan soal gerakan ekonomi kreatif nasional ya, khususnya di Kabupaten Tanah Laut yang memang punya potensi yang luar biasa, ini sangat mengasihkan ya. Tapi karena waktu keterbatasan ya, maka kita akan mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Namun kami berharap mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ya pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi seluruh para pendengar kita, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut tercinta, dan mudah-mudahan juga ini dapat lebih meningkatkan ya peran serta dari semua lintas sektor, dari semua lini di bidang gerakan ekonomi kreatif. Masih ada yang harus sampaikan Mas Adit ya? Kata-kata aja Bu, ada. Oke, silakan. Pertama, berjuang itu tidak harus berisik. Mengejar tidak harus berlari. Karena sebuah proses itu privasi, bukan sebuah bahan story. Nah, itulah kata-kata di hari ini. Jangan lupa bahagia dan juga hidup itu disyukuri. Kita lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Itu aja dari ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Senin 5 Agustus 2024, dan benar-benar kalau menurut saya ya Bang Peri sangat menginspirasi apa yang kita perbincangkan pagi hari ini. Saya terima kasih Bung Adit ya atas kebersamaannya. Sukses selalu untuk gerakan ekonomi kreatif Kabupaten Tanah Laut. Semoga kedepannya akan selalu maju dan berkembang. Ya, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM, radio kita bersama. Kami mengudara untuk Anda.